Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Ia memenangkan. Akhirnya, dia memenangkan pertarungan. Ini adalah saat yang paling menarik bagi Luo Feng dalam 1 triliun era. Kembali, Luo Feng menunjuk. Hua, menara bintang mengambang di atas, dan lubang hitam di pangkalan menelan kedua tubuh binatang sektor Mohe dan Morosa yang berdiri di sampingnya. Morosa adalah budak Luo Feng, jadi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Apapun yang terjadi, Luo Feng sangat gembira, tapi dia tetap tenang, aku tidak bisa ceroboh dan menghancurkan diriku sendiri. Jika Anda ingin menjadi raja terakhir dari sektor binatang, buat terobosan di menara bintang saya. Petik 2. Dia sudah mati. Morosa adalah satu-satunya sektor binatang terakhir. Sekarang bisa berevolusi dan menjadi raja pamungkas. Raja dari sektor binatang adalah yang paling berharga, paling sempurna, dan paling mulia dari semuanya. Ini mewakili asal kehancuran semua kehidupan. Itu sangat mulia sehingga bisa menyaingi alam semesta asli. Luo Feng tidak bisa memastikan bahwa makhluk mulia seperti itu bisa diperbudak. Jika Morosa tiba-tiba melepaskan perbudakan Luo Feng ketika menjadi raja dan menghancurkan semua ras, termasuk Luo Feng, semuanya akan sia-sia. Itulah mengapa Luo Feng mengembalikan Morosa ke menara bintangnya, bahkan jika dia sangat gembira. Star Tower adalah senjata raja yang saleh. Begitu Morosa terperangkap di dalam Star Tower, itu tidak akan bisa keluar, karena itu hanya raja yang baru lahir dari binatang sektor. Bahkan binatang sektor yang telah mencapai tingkat puncaknya, yang dapat menghancurkan seluruh kerajaan di peradaban kuno, tidak dapat pecah, karena hanya sedikit lebih kuat dari raja yang saleh. Adapun Morosa, itu hanya raja yang baru lahir dari binatang sektor. Jika saya masih bisa memperbudaknya, maka semuanya akan baik-baik saja, pikir Luo Feng. Jika saya tidak bisa memperbudaknya lagi, saya akan menyimpannya di Star Tower selamanya sampai saya bisa membunuhnya. Meskipun dia khawatir, dia masih percaya bahwa dia mampu memperbudak Raja Pamungkas. Karena dia bisa memperbudak Morosa, seharusnya dia bisa memperbudak Raja dari binatang sektor. Selain itu, pertempuran terakhir adalah antara binatang sektor yang diperbudak dan binatang sektor bebas. Jika Raja Pamungkas tidak bisa diperbudak, tidak ada gunanya pertempuran itu. Semuanya memiliki peluang, pikir Luo Feng. Untuk memperbudak binatang sektor, tingkat gen kehidupan seseorang harus mencapai 100.000 kali untuk mengubah kekuatan dewanya menjadi kekuatan binatang sektor. Juga, dia harus memiliki tekad yang luar biasa. Kemudian dia benar-benar bisa memperbudak binatang sektor. Untuk memperbudak raja dari sektor binatang, dia juga harus menghancurkan seluruh ras binatang sektor. Tingkat gen kehidupan 100.000 kali. Kemauan yang luar biasa. Penghancuran seluruh ras sektor binatang. 3 syarat, dan semuanya harus dipenuhi untuk memperbudak raja. Luo Feng telah memenuhi semua kriteria. Jika hukum tertinggi membiarkan Morosa melepaskan perbudakan pada saat ini, itu tidak adil. Setidaknya, itu pendapat Luo Feng. Di dalam ruang penindasan di Star Tower, 2 tubuh binatang sektor Mohe yang ganas berbaring di sana sementara binatang sektor Morosa berdiri di samping. Kedua kepala sektor binatang Morosa terangkat. Kekuatan tertinggi tiba, mengelilingi Morosa. Luo Feng berdiri di tepi ruang penindasan, menonton. Hukum tertinggi, dia pikir. Tidak heran raja dari sektor binatang berdiri bertentangan dengan alam semesta asli. Hua. Kedua tubuh sektor binatang Mohe dimusnahkan dan menghilang. Jutaan tubuh Mohe yang tersebar di mana-mana segera menghilang. Ini mengejutkan Luo Feng, karena dia mengira Morosa akan memakan mayat-mayat itu. Panjang. Kekuatan yang kuat lahir, dan itu masuk ke tubuh Morosa. Setiap kekuatan memiliki penampilan binatang sektor. Meskipun semua binatang sektor itu terlihat sangat mirip, mereka entah bagaimana berbeda. Luo Feng bahkan bisa mengidentifikasi Kia, Bedi, dan binatang sektor lain yang dia temui. Semua kekuatan dari binatang sektor menginfuskan tubuh Morosa. Morosa mau tidak mau berteriak kegirangan. Tubuhnya menggembung, dan gambar ukiran berdarah di tubuhnya semakin rumit, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menggambar di tubuhnya. Pada saat yang sama, kedua kepala memiliki tanduk, dan setiap tanduk memancarkan cahaya putih dari ujungnya. Pasukan terus berdatangan. Kekuatan semua binatang sektor yang mati berkumpul dan bergabung dengannya.
Segera, Morosa telah mencapai tingkat 6 tingkat atas. Morosa tinggal di sana untuk waktu yang lama, sampai kekuatan kuat terakhir bergabung. Itu adalah kekuatan dari sektor binatang Mohe Hong. Itu terus meresap. Kekuatan semua binatang sektor yang mati masuk ke tubuhnya, yang membuat Morosa berteriak. Segera, satu demi satu karakter putih muncul dari tubuhnya. Karakter putih berkilau mengelilingi Morosa, sehingga Luo Feng bahkan tidak bisa melihatnya lagi. Dia hanya bisa merasakan bahwa kekuatan yang menakutkan sedang bereaksi. Menakjubkan. Luo Feng sangat senang. Kekuatan semua binatang sektor bergabung menjadi satu. Satu dari 1 miliar binatang sektor. Masing-masing binatang sektor sekuat dewa sejati. Serangan 1 miliar dewa sejati lebih kuat daripada dewa sejati yang abadi. Namun energi itu hanya bertambah hingga Raja Binatang Sektor yang baru saja memasuki masa pertumbuhannya. Petik 2. Kekuatan itu ada di sana. Karakter putih berkilau itu meredup sementara karakter baru muncul setiap saat. Seolah-olah mereka menceritakan rahasia kuno. Satu kekuatan penghancur yang mengerikan berjatuhan. Itu adalah asal kehancuran dari hukum tertinggi. Raja Binatang Sektor mewakili asal kehancuran total. Setelah waktu yang lama, kekuatan hukum tertinggi akhirnya hilang. Miliaran karakter yang sebelumnya mengelilingi tubuh Morosa hilang, dan hanya setelah itu Luo Feng melihat penampilan Morosa. Ini, Luo Feng menatap Raja Binatang Sektor yang baru lahir dengan kaget. Bentuk kehidupan putih raksasa yang transparan berdiri di sana. Tubuhnya sempurna. Ia memiliki 2 tangan dan 2 kaki, mulut, hidung, dan 2 mata, tetapi tidak memiliki telinga. Ada 2 tanduk di dahinya, mengarah ke depan. Itu tampak suci dan indah. Bahkan beberapa individu paling cantik dari ras manusia, atau bahkan permaisuri serangga yang memikat, lebih rendah darinya. Itu sangat indah dan alami, mengandung misteri tertinggi. Tanpa kedua tanduk itu, ia akan terlihat seperti anak yang lugu dan menggemaskan. Namun dengan 2 tanduk itu, ia memiliki kekuatan tahta yang tertinggi. Raja Binatang Sektor, bisik Luo Feng. Monster-monster mengerikan dan buas itu, dengan kulit gelap dan 2 kepala. Raja pamungkas mereka lebih cantik dari makhluk manapun yang pernah kulihat. Bahkan permaisuri ras serangga terlihat jelek dibandingkan dengan ini. Petik 2. Itu sempurna. Menguasai. Kulit makhluk itu memadat menjadi baju besi, dan itu membungkuk dan memberi hormat kepada Luo Feng. Terima kasih telah menjadikanku, Morosa, Raja tertinggi. Luo Feng memandang Morosa. Dia bisa merasakannya. Itu benar. Kontrol jiwanya tertanam kuat dalam jiwa Raja Binatang Sektor ini. Dia bisa menghancurkan jiwa Raja dengan satu pikiran. Seperti yang dia duga, setelah serangkaian tes, dia memenuhi syarat untuk memperbudak Raja Pamungkas. Morosa, Luo Feng terkekeh. Sekarang, kamu lebih cantik dari makhluk lain manapun. Aku bisa berubah menjadi bentuk apapun, dan aku juga bisa mengubah kekuatannya, kata Morosa dengan hormat. Tubuhnya berubah, dan berubah menjadi Divine Eye True Master. Kemudian itu berubah menjadi Dewa Iblis yang mengamuk. Kemudian pemimpin kota Hong dan Primal Chaos. Bahkan aura mereka sama. Luo Feng tersenyum. Raja dari binatang sektor juga memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat dan tanpa bentuk. Kemampuan apa lagi yang kamu miliki sekarang? Tanya Luo Feng. Morosa menjawab dengan rendah hati. Saya masih memiliki kemampuan untuk memiliki 10 juta tubuh. Selain itu, saya telah menguasai asal kehancuran total, dan saya dapat terus memahami asal kehancuran sehingga saya bisa lebih kuat. Ditambah lagi, sektor di dalam tubuhku sudah sempurna, jadi bisa membiarkan banyak warrior yang kuat. Prajurit yang jauh lebih kuat dari binatang sektor tingkat 6. Oh, Luo Feng sangat senang. Beruntungnya dia. Untungnya, dia telah menang. Jika Mo He telah menjadi raja dari sektor binatang, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Raja masih memiliki 10 juta tubuh, sementara ia mampu membiarkan banyak prajurit. Sungguh menakjubkan. Tentu saja, raja dari binatang sektor tidak maha kuasa, kata Morosa dengan rendah hati. Aku masih perlu menelan banyak energi dan banyak barang berharga untuk memberi prajuritku kekuatan yang cukup. Ada tanah suci bulan ungu yang menunggumu untuk ditelan. Luo Feng tersenyum. Ini akan menjadi kehormatan saya. Morosa tersenyum. Luo Feng memandang Morosa dengan hati-hati. Morosa telah sembrono dan pemarah sebelumnya. Namun, sekarang tenang dan damai. Rupanya, sikapnya telah berubah total sekarang karena memiliki asal kehancuran total.
di level berapa kamu sekarang, dibandingkan dengan kami? Penguasa alam semesta? Dewa sejati? Tingkat ruang kosong? Atau lebih tinggi? Tanya Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Saya baru saja memasuki masa pertumbuhan, kata Morosa. Aku seharusnya berada di level ruang kosong menurut sistem latihanmu. Dewa ruang hampa sejati? Luo Feng mengangguk. Itu seperti yang dia harapkan. Saya berbeda dari Anda, Tuan, kata Morosa. Saya tidak memiliki batas atas kekuatan saya. Jika saya dapat terus menelan dan memahami, maka saya akan terus meningkatkan diri saya sendiri. Saya telah menguasai asal kehancuran, jadi tidak peduli seberapa lambat saya memahami, saya akan mencapai tingkat puncak pada akhirnya. Ketika saya mencapai level itu, saya akan berada di level yang sama dengan puncak alam semesta asli, dan dengan satu serangan, saya akan memiliki kekuatan serangan dari alam semesta asli. Namun, alam semesta asli digunakan untuk membiakkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak bisa membuat serangan dengan sendirinya. Luo Feng sangat senang. Alam semesta asli tidak bisa menyerang sendiri. Namun, jika itu benar-benar bisa menyerang sendiri, mengingat volumenya yang besar, itu pasti bisa mencapai tingkat raja yang saleh. Tidak heran binatang sektor dianggap sebagai bencana bahkan di peradaban kuno. Hanya banyak kerajaan yang bekerja sama yang bisa melawan binatang sektor. Rupanya, beberapa raja yang saleh saja tidak cukup kuat untuk melawan pasukan binatang sektor. Kehidupan alam semesta asli perlu melampaui inkarnasi ketika kita mencapai tingkat ruang hampa, tanya Luo Feng. Morosa, apakah kamu juga perlu melampaui inkarnasi sekarang karena kamu berada di tingkat ruang hampa? Melampaui reinkarnasi? Morosa menggelengkan kepalanya. Tuan, Anda adalah bentuk kehidupan dari alam semesta primal. Tapi saya tidak. Levelku saat ini mungkin setara dengan dewa sejati dari level ruang hampa, tapi tidak ada yang pernah memaksaku untuk melampaui reinkarnasi. Luo Feng meratap dan mendesah. Itu sangat mengesankan. Berada pada status yang sebanding sebagai alam semesta primal, bahkan tekad asal tidak akan memiliki cara untuk memaksanya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Ayo pergi, kata Luo Feng. Kamu perlu melakukan perjalanan ke Tanah Suci Bulan Ungu bersamaku. Ya Tuan, mata Morosa mengungkapkan sedikit antisipasi. Tentu saja, ia tahu apa yang akan dilakukannya. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di mata Luo Feng. Sebelumnya, dia harus berurusan dengan krisis sektor binatang, jadi mengingat hal-hal terpenting yang ada, dia telah mengesampingkan semua yang lain. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Tapi sekarang, krisis sudah berakhir. Tanah Suci Bulan Ungu terus-menerus menindas manusia, selalu berusaha membunuhnya. Mereka telah menargetkannya beberapa kali, menjadi musuh bebuyutannya sejak lama. Dan dia juga perlu mengambil komponen terakhir dari Siwu Wings-nya. Star Tower langsung berteleportasi dan menghilang di dalam aliran udara yang luas dan kacau. Sementara Luo Feng dan Morosa berjalan ke Purple Moon Holy Land Universe, sebuah pertemuan sedang berlangsung di Pantheon Sanctuary dari alam semesta virtual. Manusia dan ras lain dari aliansi Hong dan berbagai kelompok kekuatan seperti iblis, serangga, aliansi binatang luar angkasa, sekolah dewa leluhur, dan bahkan beberapa master tertinggi yang merupakan pelancong tunggal seperti Sitting Mountain Guest telah berkumpul di sini. Kesunyian. Yang paling banyak mereka lakukan adalah bertukar percakapan melalui transmisi suara. Kekhawatiran di mata dan wajah mereka sulit disembunyikan. Pertempuran terakhir ini menyangkut hidup dan mati semua ras. Jika berita yang mereka terima adalah mimpi buruk, itu berarti mereka semua akan dimusnahkan. Duduk di tingkat tertinggi, mengenakan jubah putihnya, mata Luo Feng tertutup. Tidak ada yang berani mengganggunya. Tiba-tiba, Luo Feng membuka matanya. Banyak dewa sejati telah menyisihkan sebagian dari pikiran mereka untuk mengawasi Luo Feng. Pada saat itu, mereka semua menoleh. Bahkan banyak penguasa alam semesta di luar Pantheon Sanctuary berdiri. Mereka semua memperhatikan aula besar dari jauh. Antisipasi memenuhi mata mereka saat mereka semua menunggu Luo Feng mengumumkan hasilnya. Sayang semua, katanya. Luo Feng melihat ke bawah, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Hanya satu senyuman, dan segera, semua dewa sejati di bawah, dan bahkan penguasa alam semesta di luar memiliki firasat jawabannya. Namun, jika mereka tidak mendengarnya langsung dari Luo Feng, mereka tidak dapat yakin akan kepastian jawabannya. Satu persatu, mereka menahan napas dan menatap tajam ke arah Luo Feng. Mereka semua menunggunya untuk membuat pengumuman. Pertempuran terakhir,
Kami menang. Suara Luo Feng berdering keras dan jelas. Krisis sektor binatang telah berakhir. Generasi reinkarnasi ini masih akan berlanjut selama beberapa triliun era. Jangan khawatir, semuanya. Semua dewa sejati di bawah bersorak pada saat yang sama. Hahaha, kemenangan, kemenangan. Besar. Kami menang. Mereka semua adalah eksistensi tingkat atas yang berdiri di puncak ras mereka sendiri. Tetapi pada saat itu, tidak ada dari mereka yang peduli tentang perilaku yang benar. Master alam semesta di luar Pantheon Sanctuary juga sama bersemangatnya. Duduk gunung tamu, yang duduk di bawah, memandang Luo Feng dari jauh. Dia juga tersenyum. Akhirnya, dia bisa menghela nafas lega. Luo Feng, pemimpin kota primal Chaos menoleh untuk melihat Luo Feng. Tertawa tidak pernah terasa lebih alami daripada sekarang. Murid saya, Anda tidak pernah mengecewakan saya. Suasana dipenuhi dengan kegembiraan. Berbagai ras semua tahu hasilnya, dan berita menyebar seperti api. Bahkan segelintir dewa sejati dari era reinkarnasi pertama dan kedua yang telah kehilangan alam semesta mini mereka dan dengan demikian bersembunyi di samudra alam semesta mendengar berita itu. Itu sukses. Kami berhasil melewatinya. Yang lain seperti Jue Hetru God dan Rampage Devil God, yang tersebar di seluruh Universe Ocean, sangat kesepian. Ketika mereka mengetahui berita itu, mereka tidak terlalu senang karena alam semesta mini mereka dan semua orang mereka telah dimusnahkan. Sekarang, mereka akan menghabiskan hidup mereka sebagai jiwa yang kesepian, menunggu hari kiamat tiba. Di dalam alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur, leluhur Kaisar Timur sedang mondar-mandir di benua yang luas, menyaksikan kehidupan rakyatnya. Apakah kita sudah melewatinya? Beberapa orangnya sangat lemah sehingga hidup mereka bahkan tidak akan melampaui 100 tahun. Melintasi benua besar dan melihat reinkarnasi hidup dan mati, leluhur Kaisar Timur sudah siap, tetapi begitu berita itu sampai padanya, kegembiraan di hatinya tidak bisa ditahan dan melonjak keluar. Hahaha, leluhur Kaisar Timur melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Dia menertawakan dirinya sendiri dan juga orang-orangnya sendiri. Seluruh alam semesta Kaisar Timur, termasuk semua dewa sejati dan penguasa alam semesta, sangat bersemangat. Mereka semua bersukacita dan merayakan karena mereka telah berhasil melewati malapetaka ini. Itu adalah suasana gembira yang sama di dalam alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu. Tidak hanya penguasa alam semesta dan dewa sejati yang menjadi emosional, tetapi bahkan leluhur Bulan Ungu pun senang. Saya memiliki peluang luar biasa, kata leluhur Bulan Ungu. Saya terikat untuk pencapaian besar. Bagaimana mungkin bagi saya untuk memenuhi kejatuhan saya dalam menghadapi bencana sektor binatang ini? Petik 2. Leluhur Bulan Ungu santai dan bahagia. Kemudian secercah kemarahan melintas di matanya. Luo Feng itu secara tak terduga berhasil menghentikan krisis sektor binatang ini terjadi. Potensi besarnya memang mengintimidasi. Dia akan menjadi lawan terbesarku di masa depan. Mengapa dia tidak binasa bersama dengan binatang sektor? Lupakan, karena dia berhasil bertahan kali ini. Leluhur Bulan Ungu menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku hanya bisa melihat ke depan untuk melihat apakah dia lebih kuat atau aku lebih kuat. Untuk saat ini, saya tidak percaya saya akan kalah darinya. Kemudian leluhur Bulan Ungu menyingkirkan semua pikiran tentang Luo Feng. Dia bergabung dengan bawahannya, saat mereka semua memulai pesta perayaan mereka. Bertahan dari krisis memang merupakan peristiwa besar yang patut dirayakan. Sama seperti semua petinggi Tanah Suci Bulan Ungu dengan gembira merayakannya, di tengah-tengah ruang kosong di sekitar alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu, menara bintang muncul. Dua sosok berjalan keluar dari pintu samping di dasar Star Tower. Salah satunya adalah seorang pria yang mengenakan baju besi perak, Luo Feng, dan yang lainnya adalah seorang raja tampan dengan sepasang tanduk melengkung, Morosa. Tanah Suci Bulan Ungu. Luo Feng melihat ke kejauhan pada miniatur alam semesta raksasa. Sudah waktunya untuk pemusnahan. Kedua belah pihak telah lama menjadi musuh bebuyutan. Apakah Luo Feng akan bersikap lunak pada mereka? Morosa, berapa lama kamu perlu menelan semuanya? Luo Feng bertanya dengan gigih. Aku berbeda dari bis sektor tahap kedua dan ketiga, kata Morosa sambil tersenyum. Sektor saya sekarang benar-benar sempurna. Kemampuan saya untuk menelan secara alami mencapai tingkat tinggi yang baru. Seharusnya sangat cepat, tetapi saya harus mencoba sebelum saya tahu persis berapa lama saya akan membutuhkannya. Anda bisa mulai, Luo Feng menginstruksikan. Morosa mengangguk. Itu melihat ke kejauhan di Purple Moon Holy Land Universe.
Kemudian sepasang tanduknya tiba-tiba menembakkan sinar cahaya putih terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya. Ujung setiap tanduk seperti sumbernya. Bersama-sama, ujung kedua tanduknya menyerupai rasi bintang Gemini. Ujung tanduknya saling mempengaruhi, membentuk gaya gravitasi aneh yang sepenuhnya menyelimuti alam semesta tanah suci bulan ungu yang jauh. Hong, waktu dan ruang bergetar dan bergetar, kemudian menjadi terdistorsi. Cahaya menyilaukan mengikuti sinar cahaya terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya dan dengan gila-gilaan menembus tubuh Morosa. Morosa menjadi sangat menyilaukan, seperti matahari 1 triliun kali lebih terang dari apapun. Luo Feng melihat ke sisinya di Morosa. Raja dari binatang-binatang sektor begitu mempesona sehingga Luo Feng tidak dapat dengan jelas melihat ciri-cirinya. Bagaimana itu? Dia bertanya. Leluhur bulan ungu harus mencoba menggunakan tekadnya untuk kekuatan tambahan, saat dia mencoba yang terbaik untuk melakukan perlawanan, kata Morosa. Alam semesta tanah suci bulan ungu ini memang sangat besar. Asal yang sangat kuat. Dengan dukungan tekadnya sendiri, jika aku ingin melahapnya, aku butuh waktu. Mungkin sekitar 1 hari. 1 hari, Luo Feng tertawa. Binatang sektor tahap kedua dan tahap ketiga akan membutuhkan sekitar 100.000 tahun untuk menyelesaikan melahap semuanya. Raja dari binatang sektor hanya membutuhkan 1 hari. Ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Luo Feng tertawa. Di dalam alam semesta tanah suci bulan ungu, leluhur bulan ungu awalnya telah duduk tinggi di atas semua orang sementara para dewa dan penguasa alam semesta yang sebenarnya membantu diri mereka sendiri untuk masakan yang lezat dan anggur yang baik, sangat gembira karena mereka berbicara tanpa henti dengan volume yang keras. Tapi sekarang, binatang sektor melahap. Leluhur, apakah kamu mengatakan bahwa binatang sektor sedang melahap tanah suci bulan ungu kita? Bagaimana mungkin? Alam semesta primal mengirimi kami pesan yang memberitahu kami bahwa krisis sektor binatang telah berakhir, bukan? Bukankah pemimpin gerombolan Bima Sakti telah menyingkirkan semua binatang sektor? Ada keributan di antara kerumunan. Leluhur bulan ungu berdiri di atas mereka semua, wajahnya dipenuhi amarah saat dia berteriak dengan marah pada mereka. Ada binatang sektor yang melahap asal-usul alam semesta tanah suci bulan ungu kita sekarang. Ini adalah miniatur alam semesta saya, bagaimana saya tidak tahu? Mungkinkah saya salah dengan hal seperti ini? Cepat, kirim pesan kepada kita di alam semesta primal segera. Memberitahu mereka, binatang sektor belum dimusnahkan, dan mereka menyerang alam semesta miniku sekarang. Ya, leluhur, dipahami, dipahami. Dewa sejati dan penguasa alam semesta di bawahnya bingung. Mereka semua mulai mengirimkan pesan kepada dewa-dewa sejati di alam semesta purba. Leluhur bulan ungu berdiri tinggi dengan wajah penuh permusuhan. Dia marah dan cemas. Alam semesta mininya sedang dilahap secara terus-menerus, dan kecepatan di mana ia dilahap membuatnya takut. Dia juga sangat marah pada pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng, yang telah mengklaim bahwa bencana sektor binatang telah berakhir. Mengapa ada binatang sektor datang untuk melahap alam semesta mininya lagi? Mungkinkah Luo Feng kalah? Leluhur bulan ungu bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia pasti tahu semuanya akan dimusnahkan. Mungkinkah sebelum pemusnahan, dia telah memutuskan untuk menjadi gila dan menyebarkan berita palsu tentang kemenangannya? Bagaimanapun, dia harus dimusnahkan jika dia kalah, kan? Jadi, di saat kegilaannya, dia pasti dengan sengaja membuat taktik seperti itu. Leluhur bulan ungu mulai membiarkan pikirannya menjadi liar dalam kecemasannya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa binatang sektor akan menjadi budak Luo Feng. Mengingat hal ini, Luo Feng tidak pernah mempublikasikannya. Bahkan kelompok kekuatan teratas dari alam semesta primal sama-sama tidak mengerti tentang fakta bahwa Luo Feng telah memperbudak binatang sektor. Di alam semesta virtual, di Pantheon Sanctuary, para dewa sejati dan penguasa alam semesta dari berbagai ras berkumpul. Mereka mengadakan upacara besar untuk merayakan kemenangan mereka atas binatang sektor. Mereka telah membendung gelombang krisis sektor binatang. Luo Feng dan pemimpin kota primal Chaos duduk di tingkat paling atas. Kegembiraan dan tawa memenuhi ruangan. Tiba-tiba, sebuah suara bergema, berkata, binatang sektor belum dimusnahkan. Para binatang sektor sedang melahap alam semesta tanah suci bulan ungu sekarang. Saat suara itu terdengar, seluruh suaka Pantheon langsung terdiam. Iya, binatang sektor tidak dimusnahkan. Sudah ada berita yang datang dari tanah suci bulan ungu. Mereka sedang diserang oleh binatang sektor, dan asal mula alam semesta tanah suci bulan ungu saat ini sedang dilahap.
Tanah suci bulan ungu sedang diserang oleh binatang-binatang sektor. Masih ada sektor binatang di sekitar? Ada keributan instan di dalam Pantheon Sanctuary. Akankah pemimpin gerombolan Bima Sakti berbohong? Semua orang di Pin dan Jarum. Space Beast Ancestor juga menyuarakan keprihatinannya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, apakah sektor binatang benar-benar musnah, atau masih ada beberapa binatang sektor yang masih hidup? 9 guru sejati terpencil juga khawatir. Bima Sakti, jika ada sisa-sisa binatang sektor yang berkeliaran, kita harus segera menyingkirkan mereka. Jika tidak, ketika beberapa binatang sektor yang tersisa mulai tumbuh dan berkembang, mereka akan kembali menjadi ancaman besar bagi kita. Halo semuanya. Luo Feng menatap semua orang, dan saat dia berbicara, semua orang menjadi tenang. Yakinlah, katanya, krisis sektor binatang sekarang sudah berakhir. Jika Anda tidak percaya saya, Anda dapat bertanya kepada 3 dewa leluhur. Saya percaya 3 dewa leluhur akan menerima berita dari kemauan asal. Mereka akan tahu apakah krisis sektor binatang telah berakhir atau tidak. Seketika, semua orang di dalam Pantheon Sanctuary melihat ketiga dewa leluhur. 3 dewa leluhur saling memandang. Dewa leluhur tua angkat bicara. Krisis sektor binatang, tentu saja, adalah sesuatu dari masa lalu. Periode. Hahaha, kami lega mendengar apa yang dikatakan dewa leluhur. Suasana tegang di dalam Pantheon Sanctuary segera mereda. Namun, masih ada segelintir dewa sejati yang bertanya, mengapa Tanah Suci Bulan Ungu mengatakan bahwa binatang sektor menyerang alam semesta Tanah Suci mereka? Luo Feng melihat ke bawah. Ini bukan serangan dari binatang sektor. Ini aku yang menyerang. Tidak akan lama bagi Samudra Semesta untuk selamanya menyingkirkan Tanah Suci Bulan Ungu. Tanah Suci Bulan Ungu tidak akan ada lagi di Samudra Semesta. Para dewa sejati yang duduk di sana saling memandang. Mereka semua tahu itu. Jika para dewa leluhur yang dapat berbicara dengan pikiran asli dari alam semesta asli mengatakan bahwa krisis binatang sektor telah berlalu, maka itu adalah kebenarannya. Luo Feng mungkin benar-benar orang yang menyerang Tanah Suci Bulan Ungu. Lagi pula, selain dari sektor binatang, hanya Luo Feng yang cukup kuat untuk menghancurkan Tanah Suci Bulan Ungu. Seberapa kuatkah Luo Feng? Tidak ada dewa sejati yang tahu persis, tetapi mereka semua tahu dia kuat. Mereka belum menyaksikan bagaimana dia membunuh 8 juta binatang sektor itu. Tetapi mereka telah melihat 900.000 binatang sektor bergegas ke samudra alam semesta dan menghancurkan alam semesta mini dari era alam semesta pertama dan kedua. Setidaknya, para dewa sejati dari 2 era alam semesta telah melihatnya. Para binatang sektor dapat dengan mudah memusnahkan semua ras. Namun, mereka semua telah dihancurkan oleh Luo Feng. Jika binatang sektor awalnya menakutkan, lalu bagaimana dengan Luo Feng? Orang yang telah memusnahkan semua binatang sektor? Sangat menakutkan untuk memikirkannya, di samping pencapaiannya yang lain. Di dunia jin, ratusan penguasa alam semesta telah terbunuh pada saat yang bersamaan. Hanya sebagai master alam semesta, ia telah menjadi makhluk agung paling kuat di samudra alam semesta. Mata dewa-dewa sejati dan yang lainnya memiliki barang berharga tipe mesin, namun mereka masih belum bisa menandingi Luo Feng. Ketika dia menjadi dewa sejati, semua ras, termasuk dewa sejati, memberi hormat padanya. Itu semua menunjukkan kekuatan luar biasa dari pemimpin gerombolan Bima Sakti. Di dalam Tanah Suci Bulan Ungu, mungkin Luo Feng tidak berbohong. Dia memang membunuh banyak binatang sektor, tapi ada kemungkinan ada beberapa yang tersisa. Mata leluhur bulan ungu berkilau, dan dia berteriak. Beritahu alam semesta asli bahwa masih ada beberapa binatang sektor. Beritahu pemimpin gerombolan Bima Sakti untuk datang ke sini dan membunuh binatang sektor. Semua orang terdiam. Banyak master alam semesta menatap leluhur bulan ungu. Leluhur bulan ungu mengerutkan kening dan berteriak, "Apa yang terjadi?" "Leluhur," teriak seorang master alam semesta yang berdiri di bawah sana. Sepotong berita baru saja tiba dari alam semesta asli. Pemimpin gerombolan Bima Sakti mengakui bahwa dialah yang menyerang Tanah Suci Bulan Ungu. Luo Feng ingin menghancurkan Tanah Suci Bulan Ungu. Apa? Leluhur bulan ungu terkejut. Mustahil, dia meraung dengan marah. Itu tidak mungkin Luo Feng. Itu pasti binatang sektor. Ini adalah binatang sektor yang memakan asal-usul alam semesta miniku. Leluhur, pikiran asli dari alam semesta asli sudah memberitahu 3 dewa leluhur bahwa krisis sektor binatang sudah berakhir, teriak seorang penatua dengan 3 kepala dan 8 tangan. Luo Feng itu memiliki kekuatan yang sangat besar,
dan dia memang menghancurkan semua binatang sektor. Dia lebih mengerikan daripada binatang sektor. Dia pasti menggunakan beberapa keterampilan khusus untuk berurusan dengan tanah suci ini. Semua orang menangis. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika tanah suci dihancurkan, seluruh ras akan punah. Tak satu pun dari mereka takut mati. Namun, mereka akan terkutuk jika seluruh ras dimusnahkan. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Coba hentikan dia. Semuanya digabungkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan satu serangan dari Luo Feng. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Leluhur bulan ungu ngeri. Bahkan pikiran asli dari alam semesta asli mengakuinya. Luo Feng, dia menyerang alam semesta miniku? Dia hanya dewa sejati. Bagaimana dia bisa menghancurkan alam semesta miniku? Leluhur bulan ungu merasa sulit untuk percaya. Bahkan jika Luo Feng berada pada tingkat tertinggi, bagaimanapun juga, ini adalah miniatur alam semesta dari dewa-dewa ruang hampa yang sebenarnya. Bagaimana itu bisa dihancurkan? Leluhur bulan ungu telah mengatur Luo Feng tanpa rasa takut bahwa Luo Feng akan membalas dendam. Dia tidak percaya Luo Feng bisa melakukan apapun padanya. Dan itu benar, Luo Feng memang tidak bisa berbuat apa-apa tentang miniatur alam semesta dari dewa-dewa ruang hampa yang sebenarnya, tetapi raja dari sektor binatang bisa. Raja binatang sektor bahkan bisa memakan asal-usul alam semesta asli, belum lagi tanah suci bulan ungu. Pergi, temui Luo Feng. Ini adalah koordinatnya. Leluhur bulan ungu mengatupkan giginya. Tanyakan padanya apakah dia akan menyelamatkan miliaran nyawa dari tanah suci bulan ungu. Kami akan mengatakan ya untuk kondisi apapun yang dia miliki. Ya, leluhur. Lebih dari 10 makhluk segera keluar. Mungkin memalukan bagi mereka untuk memohon belas kasihan, tetapi rasa malu sementara masih lebih baik daripada kepunahan ras mereka dan hilangnya semua harapan. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Leluhur bulan ungu mengangkat kepalanya dan menutup matanya. 15 makhluk besar terbang ke tempat leluhur bulan ungu merasakan sumber menelan. Pada koordinat itu, semua 15 makhluk hebat langsung berteleportasi dan mendekati koordinat. Hong, panjang, gelombang emas tak berujung meresap. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, jika Anda bersedia menyelamatkan semua nyawa di tanah suci bulan ungu, kami akan mengatakan ya untuk kondisi apapun. 15 makhluk hebat terbang ke gelombang emas dan bergerak maju. Peng! Gelombang bergegas ke arah mereka, dan semua 15 makhluk besar langsung dimusnahkan. Jauh di dalam area, Luo Feng dan Morosa berdiri di sana sementara Morosa menunjukkan kemampuannya untuk menyerap. Luo Feng mencibir, "Kamu mencoba menghancurkan umat manusia sebelumnya. Mengapa Anda tidak memikirkan miliaran nyawa ras saya? Anda mencoba menghancurkan ras saya sebelumnya, jadi jangan salahkan kami karena Anda sekarat." Petik 2. Luo Feng bahkan tidak peduli untuk bernegosiasi. Dia membunuh semua orang yang mendekat. Luo Feng tidak akan membiarkan makhluk dari tanah suci bulan ungu datang ke sini. Jika tidak, makhluk hebat dari tanah suci bulan ungu akan melihat Morosa. Mungkin mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa Morosa adalah binatang sektor, tetapi untuk berjaga-jaga, Luo Feng tidak ingin makhluk-makhluk hebat dari tanah suci bulan ungu melihat Morosa. Luo Feng tidak akan memberitahu siapapun dari alam semesta asli tentang keberadaan Morosa. Bagaimanapun, itu terkait dengan banyak hal. Ada terlalu banyak misteri di Universe Ocean. Tubuh Raja Jin yang saleh yang telah terbang dari kedalaman samudra alam semesta membuat Luo Feng menyadari bahwa mungkin ada beberapa rahasia di lautan alam semesta yang tidak diketahui. Ketika Raja Binatang Sektor mencapai tingkat puncak, itu telah menjadi bencana bahkan di peradaban kuno, dan mudah untuk menghancurkan negara Jin. Dia tidak bisa membiarkan berita itu keluar. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, dan Morosa juga memiliki kemampuan untuk menjadi tak terlihat dan tanpa bentuk, tidak akan ada yang bisa mengenalinya. Itu akan menjadi kartu trufnya. Dia harus menyembunyikannya dengan baik. Leluhur, tubuh kami terbunuh begitu kami bergegas ke area domain itu. Kami bahkan tidak bisa melihat wajah Luo Feng. Kelompok kedua, leluhur bulan ungu mengatupkan giginya. Kelompok makhluk besar lainnya keluar, tetapi mereka juga dimusnahkan. Beberapa bahkan mengirim pesan ke teman mereka di alam semesta asli, meminta mereka untuk mengirim pesan ke Luo Feng. Tapi dia tetap menolak. Hahaha. Purple Moon tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, membingungkan semua penguasa alam semesta dan dewa sejati yang duduk di sana. Aku tidak percaya aku sudah bangga begitu lama, namun aku dihancurkan oleh pemimpin gerombolan Bima Sakti ini.
Leluhur bulan ungu tertawa terbahak-bahak. "Pergi-pergi," katanya sambil melambaikan tangan. "Pergi dan temui teman dan keluargamu. Masih ada setengah hari lagi sebelum semuanya hilang." Penguasa alam semesta dan dewa sejati di bawah juga tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Tidak ada kemuliaan abadi, dan semuanya memiliki inkarnasi. Kami sekarat hari ini, tapi Luo Feng juga akan mati suatu hari nanti. Kami sudah ada sejak lama. Itu jauh lebih baik daripada balapan yang hanya berlangsung selama 3 era alam semesta. Aku sudah puas. Ras manusia akan punah suatu hari nanti. Beberapa sudah puas. Beberapa memaki Luo Feng dan manusia. Lebih banyak makhluk hebat terbang keluar dari istana untuk mengambil tindakan terakhir mereka sebelum mereka mati. Mereka pergi untuk melihat kampung halaman mereka, untuk melihat murid-murid mereka, dan untuk menunggu kematian mereka. Leluhur bulan ungu berjalan keluar dari istana, memasuki asal-usul alam semestanya. Di dalam asalnya, dia bisa melihat setiap bagian dari tanah suci bulan ungu. "Semuanya sudah berakhir," bisik leluhur bulan ungu. "Ras saya akan punah juga. Namun, saya tidak akan mengakui kekalahan. Aku tidak akan pernah mengakui kekalahan." Saat Luo Feng menyaksikan, alam semesta raksasa itu mulai retak dan hancur. Itu hancur dengan sangat cepat dibandingkan ketika kapak besar terbunuh. Ketika kapak besar terbunuh, asal mula alam semesta mininya masih utuh, sehingga hanya akan runtuh secara perlahan. Namun, untuk alam semesta mini yang asal-usulnya ditelan, membran itu akan segera hancur dan memudar. Itu akan datang. 5 pasang sayap di punggung Luo Feng bergetar, dan seberkas cahaya terbang ke arahnya dari tanah suci bulan ungu yang rusak. Sua, sua, sua. Luo Feng terus berteleportasi dan semakin dekat. Sepasang sayap terakhir. 5 pasang sayap lainnya juga terbang, bergabung dengan sepasang sayap perak yang terbang ke arahnya. Sayap emas caotik. Luo Feng melihat 6 pasang sayap berkilau yang melayang di langit dan tidak bisa menahan senyum. Itu adalah set lengkap sayap emas caotik. Meskipun dia sudah berada di level superior, setelah mencapai level Dewa Ruang Hampa Sejati tingkat atas, dia masih belum memenuhi syarat untuk menggunakan Si Wu Wing level kelima. Tingkat kelima didorong oleh Dewa Sejati Abadi. Mengetahui hal itu, dan mengingat fakta bahwa dibutuhkan 100.000 tahun binatang sektor biasa untuk menelan tanah suci bulan ungu, Luo Feng telah menunggu sampai saat ini untuk menangani tanah suci bulan ungu. Luo Feng membuka 6 pasang sayapnya lebar-lebar. Mereka sudah lengkap sekarang, namun, masih ada beberapa kerusakan di dalam sepasang sayap kelima. Petik 2. 5 pasang sayap lainnya yang membentuk sayap Si Wu-nya telah diperbaiki oleh energi di tempat asalnya. Sepasang sayap terakhir belum diperbaiki. Jika aku bisa membakar kekuatan suciku hingga batasnya, maka aku bisa memperbaikinya. Luo Feng mencobanya. Namun, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jika saya adalah dewa sejati yang abadi, saya akan dapat memperbaikinya secara instan. Tidak perlu terburu-buru. Saya memiliki semua waktu di dunia ini. Luo Feng berteleportasi dan terbang menuju tanah suci bulan ungu yang rusak. Bagaimanapun, itu adalah tanah suci, dan mungkin ada sisa-sisa dari 3 tanah ekstremis. Luo Feng mencari di mana-mana, dan dia mendapatkan sedikit. Luo Feng berdiri di luar angkasa, dan ada fragmen ruang dan tanah rusak di mana-mana. Dia berdiri di titik di mana asal tanah suci dulu. Luo Feng mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Tanah suci rusak, tetapi di mana leluhur bulan ungu? Miniatur alam semesta rusak, tetapi itu hanya berarti makhluk agung tidak dapat ditingkatkan lagi. Itu tidak membunuh makhluk agung. Leluhur bulan ungu masih bisa hidup. Leluhur bulan ungu dan leluhur Kaisar Timur adalah satu-satunya yang bisa bertahan dengan binatang sektor dan tidak melakukan apa-apa, pikir Luo Feng. Bahkan jika dia ingin membunuhku, bahkan jika ratusan penguasa alam semesta terbunuh, leluhur bulan ungu tidak pernah keluar dari tanah suci, dan saya masih tidak dapat melihatnya bahkan setelah tanah suci dihancurkan. Apakah itu berarti dia tidak berada di tanah sucinya? Bisik Luo Feng. Mungkinkah hanya avatar kekuatan dewanya yang ada di tanah suci? Kemudian, Luo Feng menoleh, dan dia melihat ke ujung udara yang kacau. Disitulah benda raksasa yang mungkin adalah Raja Jin yang saleh itu terbang. Apakah ada rahasia lain di kedalaman Universe Ocean? Tanya Luo Feng. Rahasia peradaban kuno, dan leluhur bulan ungu juga ada di sana.